Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kita kali ini, yang mana kita akan membahas bab baru, yaitu bab 2 tentang koordinat kartesius. Nah, pada koordinat kartesius, di sini kita akan menentukan suatu posisi titik pada suatu bidang. Nah, pertama akan kita bahas dulu posisi titik pada bidang koordinat. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu bidang koordinat. Nah, bisa kalian lihat gambar yang sudah Ibu gambarkan di sini. Ini namanya bidang koordinat. Nah, dalam bidang koordinat ini ada 4 posisi atau yang bisa disebut dengan kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, untuk kuadran 1, nah di sini kan dalam bidang koordinat ada garis yang lurus, garis tegak. Ini disebut garis vertikal. Nah, kemudian garis yang mendatar, ini bisa kita sebut sebagai garis horizontal atau sebagai namanya adalah sumbu X-nya. Kalau garis yang tegak, yang vertikal, ini tadi bisa kita namakan sumbu Y. Nah, jadi untuk kuadran 1, daerahnya di sini. Jadi kalau X-nya itu ke kanan, dia bernilai positif. Kalau X-nya ke kiri, lihat aja arah kita, kalau dia ke kiri berarti negatif. Y-nya kalau dia ke atas bernilai positif, kalau dia ke bawah bernilai negatif. Nah, kita lihat di sini keterangannya. Kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif. Untuk kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk kuadran 3, di sini kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Untuk kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi jangan sampai salah memberikan nama sumbu X-nya dan meletakkan posisi positif dan negatifnya, karena itu akan mempengaruhi kita dalam menentukan nilainya. Oke, nah kemudian di sini sudah Ibu ada tuliskan, ada posisi A, posisi titik A, posisi titik B, posisi titik C, dan posisi titik D. Oke, kita lihat cara membacanya. Bisa kita lihat di sini A. A berada di terhadap sumbu X, dia berada di sebelah kanan. Kemudian terhadap sumbu Y dia berada di atas. Berarti posisi A ini kalau jaraknya dari ini, kita membaca langkahnya. Dia melangkah dari 0 yaitu 1. Jadi yang dibaca itu adalah langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia melangkah ke kanan, 5 langkah ke kanan. Oke, kemudian terhadap sumbu Y dia melangkah sebanyak 2 langkah ke atas. Berarti kalau dia A, ini dia ke kanan dan ke atas, berarti posisi titik A ini adalah 5,2 dan dia bernilai positif. Oke, kita bisa tuliskan di sini A-nya sama dengan 5 langkah 5,2 posisinya, karena dia 5 langkah ke kanan bernilai positif dan 2 langkah ke atas bernilai positif. Kemudian posisi titik B, kita lihat dia terhadap 0, dia melangkah 1, 2, 3 langkah ke kiri. Karena dia 3 langkah ke kiri, berarti kalau ke kiri kan bernilai negatif 3. Kemudian dia ke atas atau ke bawah? Ternyata dia ke atas. Ke atas melangkah sebanyak 1, 2. Berarti 2 langkah ke atas. Berarti nilainya negatif 3,2. Makanya arahnya tadi mempengaruhi nilai positif dan negatifnya. Oke, kemudian yang C. C, kita lihat terhadap sumbu X dia melangkah 5 ke kiri, berarti bernilai negatif 5. Kemudian kita lihat lagi terhadap sumbu Y dia melangkah sebanyak 3 langkah, berarti bernilai, karena dia ke bawah berarti bernilai negatif 3. Kemudian posisi titik D. D terhadap sumbu X dia melangkah sebanyak 3 langkah ke kanan, berarti bernilai positif 3. Kemudian dia ke atas atau ke bawah? D-nya ternyata ke bawah sebanyak 4 langkah, berarti karena ke bawah bernilai negatif 4.
Nah, jadi seperti itu membaca arahnya. Kita harus membacanya dari sumbu X dulu baru sumbu Y. Jangan sumbu Y dulu baru sumbu X. Nanti di sininya pun akan terbalik. Jadi kita menulisnya X dulu baru Y. Di sini X, Y. Oke, selanjutnya di sini kita membahas jarak tempat terhadap garis sumbu. Jadi berbicara tentang jarak. Jadi bukan posisi titik lagi. Nah, jadi untuk jarak di sini berarti berapa? Misalkan di sini kan sudah ada rumah belajar, pasar, SMPN Negeri 1 dan kantor Pemda. Nah, jadi berapa sih jarak rumah belajar ini dari si sumbu Y dan jarak rumah belajar ini dari si sumbu X terhadap sumbu X. Jadi seperti itu kita membacanya. Nah, jadi perhatikan di sini. Di sini sudah ada keterangannya diberi. Nah, yang pertama dulu untuk SMPN 1. Kalau SMPN 1, nah di sini kan posisinya, jadi terhadap sumbu X, dari sumbu X, dia melangkah ke SMP 1 ini berapa langkah? Nah, jadi contohnya SMP 1 di 5. Di sini di X, berarti kita lihat dari sumbu X dia melangkah sebanyak 1, 2, 3. Oh, berarti SMPN 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Jadi dari jalan X dia ini melangkah sebanyak 3 satuan. Nah, kemudian terhadap dari jalan Y yang tegak ini, dia melangkah ke SMP 1 sebanyak berapa? Berarti ini sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, jadi berbeda caranya kita membaca dari penjelasan Ibu yang pertama tadi. Nah, kemudian untuk rumah belajar. Rumah belajar dari sumbu X terhadap sumbu X. Jadi untuk jarak ini dia tidak memperhatikan positif atau negatif. Kita cuma membaca jaraknya. Dari sumbu X dia melangkah, berarti dari sini dia naik ke atas melangkah sebanyak 6 kali. Berarti rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Dari sumbu X ini dia melangkah sebanyak 6 kali. Nah, kemudian dari sumbu Y dia melangkah sebanyak 6 kali juga ke arah rumah belajarnya. Jadi rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan Y. Nah, kemudian pasar. Pakai pasar dari sumbu X dia melangkah sebanyak 1, 2. Berarti dia berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Kemudian dari sumbu Y dia melangkah sebanyak 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu cara kita membaca jarak. Nah, kalau misalnya kantor Pemda lagi, kantor Pemda dari sumbu X ini melangkah dia ke kantor Pemda sebanyak 5 kali. Berarti kantor Pemda berjarak 5 satuan terhadap jalan X. Kemudian terhadap jalan Y ini dia melangkah sebanyak 2 satuan. Nah, itu cara membaca jarak pada bidang koordinat. Jadi dia tidak memperhatikan positif ataupun negatif. Kita cuma menuliskannya seperti ini kalau ditanya jarak.